Solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Jadi jangan sampai mengundang, kalau saya sarankan mengundang penceramah-ceramah yang akan menularkan virus-virus yang akan mengganggu kedaulatan kebinekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, Hilmi Firdausi, politisi PKS, dia menyarankan mungkin ya kepada Bang Deddy Corbuzier untuk mengundang penceramah UAS dan UAH, Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Ade Hidayat, agar penontonnya smart. Jadi selama ini mungkin penonton Deddy Corbuzier itu tidak smart people karena belum mengundang Ustadz Ade Hidayat dan Ustadz Abdul Somad. Politisi PKS ada-ada aja ngomongnya. Tapi saya boleh mengatakan mungkin ya, berpendapat di sini, podcast Deddy Corbuzier harus menjadi salah satu podcast yang menyebarkan kalau ada konten keislaman, yaitu konten keislaman yang rahmatan lil alamin. Mengundang penceramah-penceramah yang akan mengedukasi benar-benar masyarakat di dalam segi agama, akhlak, dan etika. Jadi saya sarankan, karena podcast Deddy Corbuzier ini adalah salah satu podcast, satu-satunya podcast ya, yang paling banyak pendengarnya di Indonesia ya. Jadi ini penting untuk memanfaatkan konten Deddy Corbuzier untuk menyebarkan ajaran keislaman yang rahmatan lil alamin, yang tidak kalau kemudian ceramahnya menyinggung agama yang lain, ritual, atau bahkan menyalah-nyalahkan agama yang lain, atau bahkan berpahamkan ideologi radikal. Ini sih berbahaya. Karena penonton Deddy Corbuzier saya yakin tidak semuanya dari orang Islam yang secara mendalam mengkaji keislaman. Sehingga bisa jadi apa yang hadir di podcast Deddy Corbuzier itu dijadikan referensi oleh masyarakat. Tatkala orang menjadikan podcast Deddy Corbuzier sebagai referensi, maka Deddy Corbuzier harus bertanggung jawab di dalam mengundang siapapun itu, apalagi urusan penceramah agama. Apalagi kemarin udah ada himbauan dari BNPT yang 5 kategori termasuknya itu Ustadz radikal. Dan itu jangan sampai saya kira diundang. Kenapa dikaitkan dengan Ustadz radikal? Dan kalian semua mungkin tahu lah bagaimana Ustadz Abdul Somad, bahkan dia sempat mengkampanyekan khilafah. Ya, satu kali lagi, Ustadz Abdul Somad dia pernah mengkampanyekan khilafah. Solusi permasalahan umat katanya adalah khilafah. Nggak percaya? Nih, tonton dulu videonya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Takbir. Oh Pak Ustadz, itu khilafah buatan Ustadz Muhammad dan kawan-kawannya saja. Itu tak ada dalam hadis. Itu hanya interpretasi, itu hanya penafsiran. Kami mau yang teks. Mana teksnya? Nih di halaman 2. Sebagian orang menolak khilafah karena menurut mereka kata lafaz ini tidak ada secara tekstual dalam nas. Siapa bilang tak ada? Apa kata Nabi SAW? Ya ibna Hawalah, ya ibna Hawalah, idza ra'aital khilafah. Disebut kata khilafah. Wahai ibn Hawalah, kalau engkau melihat khilafah, nazalat al-ardal muqaddasah. Kalau engkau melihat khilafah diturunkan di ardal muqaddasah, di tanah suci. Di mana ini hadisnya? Disebutkan Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Apa status hadisnya? Apa kata Imam Al-Hafiz Al-Zahabi? Hadithun sahih. Kalau mau teks, ada secara teks. Kamu akan lihat khilafah, wahai ibn Hawalah. Di mana dia akan turun?
Dan sebelum hadis ini lafaznya di atas, apa kata Nabi? La yuftahanna alaikumus Syam wal Furs war Rum. Akan dibebaskan untuk kamu 3 negeri. Syam, negeri Syam, Furs, Persia, Rum, Romawi. Takbir, Allahu Akbar. Ya, sudah jelas. Dia itu siapa? Kemudian Ustadz Adi Hidayat, ya meskipun beliau belum pernah terang-terangan di dalam mengkampanyekan urusan khilafah. Belum pernah saya melihat atau belum mendengar saya tentang Ustadz Adi Hidayat mengkampanyekan khilafah. Tapi saya yakin kalau di cross check di dalam pikirannya, saya sih curiga Ustadz Adi Hidayat juga mengapresiasi atau bahkan menyepakati ide-ide yang ditawarkan oleh orang-orang HTI, ya, ide-ide khilafah. Saya curiganya ke sana, tapi ya monggo, itu kecurigaan, boleh kan untuk mewaspadai. Jadi jangan sampai mengundang, kalau saya sarankan mengundang penceramah-ceramah yang akan menularkan virus-virus yang akan mengganggu kedaulatan kebinekaan. Cukuplah kemarin-kemarin saya kira Deddy Corbuzier ada kesalahan di dalam mengundang siapa itu? Khalid Basalamah, ya, yang baru ini viral, kan pernah hadir tuh di podcast Deddy Corbuzier. Saya kira itu menjadi bahan evaluasi untuk lebih hati-hati di dalam memilih, ya, siapa yang akan berbicara di podcast Deddy Corbuzier. Karena satu kali lagi, ini podcast yang akan sangat bermanfaat di Indonesia. Bila mana apalagi satu kali lagi podcast ini dijadikan sumber referensi oleh masyarakat banyak. Maka sumber referensinya ini harus benar-benar benar gitu loh. Jangan asal-asalan. Ini berbahaya. Kalau saya sih sarannya itu wajarlah PKS menyarankan itu. Dia kan satu kubu dengan dengan yang diusulkannya itu. Si Hilmi Firdaus, wajar dia mengusulkan untuk Deddy Corbuzier mengundang UAS dan UA karena satu kubu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Satu kali lagi saya menyarankan sih untuk benar-benar memverifikasi siapa yang akan berbicara di podcast. Jangan sampai mengundang orang penceramah yang akan menanamkan virus pikiran radikalisme intoleran di Indonesia, karena ini akan merusak generasi anak muda bangsa di dalam cara berpikir dan bertindak keagamaan. Dan ini tanggung jawab kita bersama, apalagi sekelas Deddy Corbuzier yang punya platform yang selalu ditonton oleh jutaan orang. Maka ini akan sangat berbahaya bila mana Deddy Corbuzier mengundang penceramah atau siapapun itu yang tidak akan menanamkan atau menghadirkan kebaikan, nilai-nilai positif kepada masyarakat. Apalagi di dalam urusan ideologi, pandangan keagamaan. Saya sih harapannya itu. Cukup aja lah mengundang ustadz-ustadz yang sekiranya aman di negara ini, ya. Mengundang penceramah yang benar-benar moderat, memahami fakta keragaman, tidak pernah menghinakan budaya, tidak pernah menghinakan agama yang lain. Itu aja yang diundang. Supaya benar-benar penontonnya smart dan memahami fakta, kemudian menjadi laku yang bisa menghadirkan keharmonisan bagi siapapun itu orang yang ada di Indonesia. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.